Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan hari ini akan melanjutkan materi tentang matriks kembali. Yang kemarin sudah belajar tentang operasi, sekarang kita akan belajar tentang determinan dan inverse-nya. Jadi Bapak harap kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Oke, kita lihat yuk. Nah, kita akan belajar pada hari ini tetap matriks, melanjutkan tentang determinan dan inverse. Oke, sebelum masuk, Bapak harapkan kalian absen terlebih dahulu di web sekolah, jangan sampai tidak. Yuk, kita lanjutkan. Nah, determinan matriks itu sendiri diperoleh berdasarkan perkalian elemen-elemen secara diagonal, yang artinya ada diagonal utama dan diagonal samping. Nanti Bapak akan jelaskan mana yang diagonal utama, mana yang diagonal samping. Hasil determinan matriks diperoleh dengan mengurangi hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen diagonal samping. Untuk simbolnya sendiri bisa det buka kurung A atau garis lurus 2 ini. Garis lurus dan di dalamnya matriks atau hurufnya A. Jika nilai determinan A sama dengan 0, maka matriks bujur sangkar tersebut disebut singular, matriks singular. Artinya tidak memiliki inverse. Yang selanjutnya, jika nilai determinan A tidak sama dengan 0, maka berarti matriks A tersebut non-singular, yaitu matriks yang mempunyai inverse. Jadi nanti tinggal lihat, kalau dikatakan matriks singular, berarti determinannya 0. Kalau dia non-singular, berarti determinannya tidak sama dengan 0. Sangat mudah sekali anak-anak. Oke, lanjut. Determinan matriks bujur sangkar dan atau persegi. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Di sini ada Bapak berikan contoh, ada suatu matriks A, elemennya A11, A12, A21, A22. Untuk mencari determinan A-nya, kan bisa pakai simbol yang tadi, garis lurus, elemennya ditulis kembali. Caranya adalah diagonal utama. Ini diagonal utama nih. A11, A22 itu diagonal utama. Diagonal samping adalah A12 dengan A21, itu diagonal samping. Jadi perkalian diagonal utama dikurang dengan perkalian diagonal samping. Jadi hasilnya A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Sangat mudah sekali. Yuk lanjut. Sekarang determinan matriks ordo 3 kali 3. Di sini Bapak menggunakan metode Sarus, yaitu penambahan 2 kolom awal. Yang tadinya kan matriksnya 3 kali 3 nih, yang awal. Ditambahkan dengan 2 kolom awal. A11, A21, A31 ditambah. Sebelah kanannya. A12, A22, A32 taruh di sampingnya. Jadi penambahan kolom 1 dan kedua di sebelah kanan. Tanda determinan. Oke. Lanjutkan. Lalu kalian harus hitung elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal utama. Ini cuma Bapak kasih contoh, Bapak kasih permisalan dikasih tanda plus. Jadi perkalian yang merah. Ini dikali. Ada lagi nggak Pak? Nggak ada, cuma 3 ini saja. Jadi perkalian A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31.
ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Masih ada lagi ternyata. Harus dikalikan sama diagonal sampingnya. Determinan, ingat, diagonal utama dikurang diagonal samping. Nah, diagonal samping kita harus dapatkan juga. Bagaimana? Mencari diagonal samping, setelah itu cari garis yang sejajar kembali juga. Dan Bapak di sini misalkan dengan matriks A yang negatif. Tadi A yang positif. Bagaimana? Tinggal mengkalikan lagi. A31 dikali A22 dikali A13 ditambah A32 dikali A23 dikali A11. Ditambah lagi A33 ditambah dikali A21 dikali A12. Nah, maka atau determinan matriks 3 kali 3 itu hanya menjumlahkan matriks yang positif A positif tadi dikurangkan dengan A yang negatif. Jadi hasil dari penjumlahan diagonal utama dikurangi dengan hasil diagonal samping. Ya, oke. Sangat mudah. Emang agak lebih panjang daripada 2 kali 2. Lanjut. Di sini ada sifat-sifat determinan matriks, di mana determinan matriks A itu sama dengan determinan matriks A transpos. Cuma dibalik baris kali kolomnya tadi. Yang kedua, determinan K dikali matriks A. Itu akan sama dengan K pangkat 2 dikalikan dengan determinan A itu untuk matriks yang ordonya 2 kali 2. Dan determinan K kali A itu nilainya K pangkat 3 dikalikan dengan determinan A itu untuk A yang berordo 3 kali 3. Ingat, kalau yang 2 kali 2, maaf. Untuk yang 2 kali 2 itu K kuadrat. Kalau yang 3 kali 3 itu pangkat 3. Selanjutnya, determinan A, B itu bisa kita pisah. Jadi determinan A dikali dengan determinan B. Boleh, boleh. Jadi yang selanjutnya determinan A pangkat N bisa juga kita ubah dengan determinan A. Kita selesaikan baru nanti kita pangkatkan hasilnya. Oke, lanjut. Sekarang inverse. Di sini inverse yang saya, misalkan ada matriks A dan matriks B merupakan dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Harus sama ordonya. Dan matriks persegi. Jika matriks A dan B memenuhi A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, di mana I ini adalah matriks identitas, bisa dikatakan A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Notasi inverse sendiri adalah pangkat 1. Jadi matriks A pangkat 1 atau B pangkat min 1. Min 1, pangkat min 1. Ada syarat lagi nih. Bukan syarat. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks apa tadi? Singular. Oke. Jika matriks A atau determinan matriks A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks non-singular. Oke, lanjut. Bapak akan memberikan contoh nih. Ada suatu matriks A yang elemennya A, B, C, D berorder 2 kali 2. Kita dapat menentukan inverse-nya sebagai berikut. Ingat tadi kalau di sininya A berarti sini A juga. Kalau sini B, sini juga harus B, mengikuti matriks asalnya. Lanjut, kalau misalkan yang ditanya inverse, jangan lupa di sini ada pangkat min 1-nya. Oke. Kita lanjutkan, inverse A atau inverse matriks A sama dengan 1 per det kali A join A. Det sendiri yang kita dapatkan kan tadi
diagonal utama dikurang diagonal samping. Diagonal utamanya kan AD nih. Diagonal samping adalah BC. Berarti AD dikurang BC. Nah, Pak, bagaimana untuk mencari aja atau ajoin A? Aja sendiri ini caranya cuma simpel sih saya cara mengingatnya. Kalau diagonal utama, tukar posisi. Diagonal samping, tukar tanda. Ingatnya itu. Diagonal utama, tukar posisi. Diagonal samping, tukar tanda. Ya kan? Yang tadinya AD jadi DA, yang tadinya positif B sama positif C jadi min B min C. Selesai urusan, cara mengingatnya seperti itu. Nah, sekarang yang matriks yang berordo 3 kali 3. Sama, untuk mencari inverse-nya sendiri adalah 1/det-A kali A join. Sama untuk 3 kali 3 juga. Yang membedakan ya agak lebih panjang dari yang 2 kali 2 saja. Tapi konsepnya sama. Sebelumnya kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Nah, ingat determinan yang kita dapatkan itu adalah pakai cara Sarus yang tadi. Cara Sarus, di mana jumlah dari perkalian diagonal utamanya akan dikurangi sama jumlah diagonal sampingnya, perkalian diagonal sampingnya. Setelah kita dapat, kita harus mencari adjoin A-nya. Pak, bagaimana ini mencari adjoin-nya? Kalau saya cara membilangnya baris, ingat ya, cara tutup buka saya bilang. Cara tutup buka itu seperti apa? Kalau misalkan kita mencari dari A ini kan di elemen ataupun diletaknya di A11. Jadi baris pertama, kolom pertama harus dihapus atau dihilangkan, jadi tinggal EFHI. Ya enggak? EFHI harus berubah dan harus menjadi determinannya. Sama, kalau kita mau mencari B, B-nya nih, B itu adalah baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, sisanya yang harus dihilangkan nih, hilangnya nih. Sisanya adalah D, F, G, I. Ingat, D, F, G, I. Ingat, kalau kita mau menghilangkan yang baris dulu, berarti nanti hasilnya adalah kolom. Karena dia harus inverse tadi, karena syarat inverse tadi berubah. Nah, lanjut sampai yang C. Misalkan yang C nih, C sendiri adalah baris pertama kolom ke-3. Oke? Baris pertama kolom ke-3, sisanya D, E, G, H. Benar nggak? Baris pertama kolom ketiga akan berubah jadi baris ketiga kolom pertama. Sisanya adalah D, E, G, H. Sampai semuanya kita dapatkan, baru kita membuat positif dan negatifnya. Di sini pertama positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Itu selesai urusan. Jadi nanti ini hanya sebagai determinan setiap elemennya. Nanti hasilnya ada suatu angka tertentu. Jadi nanti kalian harus kurangi lagi. EI dikurang HF. BI dikurang CH. FB dikurang CE. Dan seterusnya sampai AE dikurang BD. Nah, dari hasil tersebut contoh saja saya ambil yang BI dikurang HC. Misalkan hasilnya min 7. Ingat, di depannya ada min, maka hasilnya adalah 7. Min kali min 7, hasilnya 7. Nah, sampai semuanya selesai, baru kita dapat hasilkan adjoin A-nya. Oke, di sini ada sifat-sifat inverse, di mana ada 7 yang kalian bisa pahami. Oke, kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa mengerjakan ruas kiri akan senilai sama ruas kanan. Nanti di persoalan mana yang lebih mudah, ya kalian bisa mengimplementasi atau mengubah, memanipulasi dengan sifat-sifat inverse-nya. Oke, lanjut. Di sini ada latihan soal, di mana latihan soal sendiri nomor 1 cuma mencari determinan matriks P, berarti DU min DS, selesai. Yang kedua,
cuman kalian mencari determinan lagi P, tapi kalian harus selesaikan dulu B min A-nya. Baru nanti dapat. Yang C, oh nih yang dikatakan matriks singular. Ingat tadi matriks singular. Coba kalau kalian lupa, ulangin kembali. Matriks singular itu apa? Lanjut. Ternyata ada sampai nomor 5. Yang kelima, kita mencari determinan 3 kali 3. Itu nomor 4-nya determinan matriks A sama determinan matriks K min L. Ini harus dikurangi dulu baru mencari determinan. Yang nomor 5 sama enggak, ternyata harus mencari inverse-nya. Tapi karena di sini Bapak memberikan ada angka 0, itu akan mempermudah kalian untuk mencari inverse matriks A. Oke, dilanjutkan. Pembahasan latihan seperti biasa kalian kerjakan di buku matematika wajib, dikumpul melalui web sekolah dan kirim lewat WA. Seperti biasa Bapak tunggu dan kalian bisa kerjakan dengan seksama, dengan baik dan tepat waktu on time. Selamat belajar, tetap semangat, kalian pasti bisa. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian. Bapak mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.